Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, before we start our lesson today, Budi, you're the leader, right? Okay, please lead the praying, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Done? Okay. Thank you, Budi. Oh ya, Miss bakalan panggil nama kalian satu persatu. I'll call your name one by one, okay? We start. The first, Agus. Agus. And then Anissa. Budi. The captain. Okay. And then Cahyo. Dedi. And the last, Siti. Hello, Siti. Okay. Agus. Sit down, please. Okay. Anyone remember the text we discussed last week? Anyone? Ya, minggu lalu kita ngebahas tentang teks apa? Iya, Nisa? Iya. Kemarin kita membahas naratif teks. Ada yang masih ingat naratif teks itu apa? Agus? No? Oke. Budi? Gak apa-apa. Ya. Ada yang mau nambahin? Oke. Minggu kemarin ada tugas nggak? Homework? No? Are you sure? Oke. Tentang naratif teks ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke materi baru, ada yang mau ditanyakan? Guys? Gak ada ya? Semuanya jelas dan paham tentang naratif teks. Oke. Today we will discuss about the lesson news item text. Do you know news item text? Anissa? Siti? No? Ada yang tahu nggak news item text itu apa? No? Ready? Ya, berita. And then? Anything else? Pernah nggak kalian baca koran yang isinya berita, atau kita nonton televisi, kita nonton TV yang isinya berita juga? Nah, watching television or reading newspaper, there are news item text in there. Okay?
Miss yakin kalian udah pada tahu dan udah pada paham apa sih news item text. Seenggaknya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pernah nonton TV, berita di TV maksud Miss, lalu di koran, terus kejadian sehari-hari, oke? Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada news item text, oke? Nah, news item text is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi berita yang diberitakan atau dipublish itu harus berita yang penting. Oke? Seenggaknya tuh untuk to inform the readers about the important news. Okay? And then, what a minute. Selain itu, news item ini harus sesuai fakta. Ya, kalau contoh tidak sesuai fakta itu namanya hoax. Okay? Do you get it? Guys, do you get it? Okay. Next, news item. Kinds of news item text is there are two kinds of news item text. Written and spoken, okay? Written and spoken. And is that? There are two. What is that? Written and spoken. Okay. Seperti yang tadi Miss Nisa sudah bilang, kalau contoh tadi di newspaper or television, okay? Kalau contoh yang tertulis, di sini ada newspaper dan di spoken di sini ada television or radio, okay? Itulah bedanya di situ, okay? And then di sini kita bisa kelihatan, okay? Kelihatan ya? Di sini ada structure of news item text. Di sini ada newsworthy event. It recounts the event summary form. Jadi dia bentuknya ringkasan atau kita bisa menyebutnya dengan summary, gitu ya. And then the second is background event. Background event, they elaborate what happened, to whom, and what circumstance. Jadi latar belakangnya tuh apa, gitu. Okay? Do you get it? Okay. Next, source. What is source? City. Good. Source adalah sumber. Jadi sumber di sini it contains comment by participant, witnesses to and authorities expert on the event. Jadi biasanya di situ ada sumber informasi atau yang terlibat dalam berita atau kejadian tersebut, begitu. Lanjut, di sini ada purpose. What is purpose in here? Yeah, to inform the readers about events of the day. Okay, and then to present information the readers about newsworthy of the day. Jadi berita yang penting agar orang-orang tahu atau agar masyarakat tahu berita terkini. Kalau contoh sekarang seperti perkembangan dari virus corona. Perkembangannya tiap hari seperti apa itu akan diberitakan di televisi, radio, ataupun koran. Gitu ya. Oke. Agus. Do you get it? Okay, Agus.
And then this is language features. Language features. Language. Di sini adalah bahasa yang digunakan di news item text. Bagaimana sih gaya bahasanya di dalam news item text ini? Oke. Di sini ada focusing in circumstances. Jadi dia berfokus pada si berita tersebut. Jadi tidak melebar, jadi mengerucut. Dan juga ada yang namanya kesimpulan di akhir berita tersebut. Lanjut, di sini ada using saying verbs. Jadi dia ada kata kerja di sini. Oke, kata kerja. Saya sudah ngomong. Saya mau tanya verb itu apa? Ya. Kata kerja. Lanjut. Di sini news item menggunakan using past tense atau tense yang lampau. Oke. Ya, karena itu sudah terjadi dan kita baru diberitakan. Tapi di sini, but if it is fake until now still happen, then can use simple present. Bisa saja berita tersebut menggunakan simple present, tetapi ketika itu masih berlangsung hingga sekarang, mungkin bisa saja ketika liputan langsung, dan juga kata-kata yang itu sudah fakta. Contoh, Indonesia bermusim kemarau. Jadi kita bisa menggunakan simple present. Alaska, di sana bersalju, kutub utara, dan lain sebagainya. Itu adalah fakta. Kita bisa menggunakan simple present. Gitu. Oke? Do you get it? Oke, next. Di sini ada short telegraphic information about story captured in headline. Jadi di headline ini, what is headline? Ya, Budi? Ya, headline. Jadi di berita tersebut sudah langsung terbaca atau ketahuan di headline ini berita itu tentang apa, gitu. Jadi kita sudah langsung, ini berita tentang ini nih, begitu. Paham? Kayak, ini berita tentang corona. Perkembangannya corona bagaimana? Korbannya berapa? Yang terkena berapa? Yang sembuh berapa? Bahkan yang meninggal berapa? Begitu. Oke? Di sini juga ada using adverbs. What is adverb? Cahyo. What is adverb? Budi jangan dikasih tahu. Ya, kata-kata. Kan di sini adverbnya itu menggunakan time, place, and manner. Jadi biasanya di dalam berita dia bakal diberitakan kapan, tempatnya, kejadiannya di mana, dan juga tempat, waktu, dan kejadian. Itu harus. Oke. Ketika berita tidak ada tempat dan kejadian, itu belum bisa menunjukkan bahwa itu adalah berita yang sesungguhnya, karena belum menunjukkan fakta. Kejadiannya di mana, jam berapa, gitu. Saksi mata yang seperti ada di source ini, kita bisa menyebutnya saksi mata atau sumber, gitu. Lanjut. Di sini, uses of material processes to retell the event. Lah, di sini language features-nya itu gaya bahasanya dia menceritakan proses dan kejadiannya itu seperti apa dari awal hingga akhir. Jadi itu kalau kita bisa bilang tuh berurutan dari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi nggak bisa kalau contoh kalian di dalam berita ini kalian langsung ketiga. Kalau contoh 3 itu adalah akibatnya gimana ya? Akibatnya, sebabnya tuh karena apa? Kan sebab akibat lah, begitu. Yang ada di sini, retell the event, oke? Oke. Sampai di sini, apakah kalian paham? Paham? Oke, paham ya? Oke, jadi ini Miss kira cukup sampai di sini aja. Jadi Miss pengen nanti kalian dibagi 2 kelompok untuk mengerjakan tugas cari contoh dari news item text, gitu ya. Oke.
Bisa ya, nanti minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas news item text tentang contoh dari news item text, dan nanti juga dibagi generic structure-nya. Ya? I'm so sorry ya. Miss ulangin lagi ya. Jadi minggu depan kalian dibagi 2 orang per kelompok untuk mencari contoh dari news item ini. Terserah kalian dari TV atau dari koran, dan juga dicari generic structure-nya. Gitu aja ya. Oke? Okay? That's all for me today. I'm Miss Anissa, and then thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.